Penduduk Pulau Rupat sendiri hampir seluruhnya bekerja sebagai nelayan. Di pagi hari, selain menyiapkan perahu, mereka juga harus menyiapkan jala serta umpan untuk menangkap ikan. Di kabupaten ini terdapat beberapa pulau yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Bahkan masyarakat Bengkalis lebih punya hubungan emosional dengan orang Malaysia. Konon ini terjadi karena latar belakang sejarah yang sama. Apabila kita tinjau dari segi aspek sejarah bahwa Riau Pesisir dengan semenanjung Malaysia, terutama Melaka dan Johor, itu merupakan sebuah kerajaan atau sebuah empire, kerajaan Melayu. Tapi benar nggak sih mereka lebih condong ke Malaysia? Coba simak perbincangan mereka sehari-hari. Ada keluarga di sana? Enggak ada. Banyak Mai. Ada keluarga kakak kawin dengan sana tak? Mak saudara ada, sepupu ada. Oh, makcik kakak kawin dengan orang sana? Ya, ada? bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Melayu. Di Bengkalis. Oh. Ternyata interaksi mereka bahkan sampai ke soal kesehatan. Karena ongkos murah, kita cuma dengan Rp300.000 PP ya pulang pergi, dengan ferry kita udah sampai ke Malaysia, ke Melaka itu. Sedangkan ke Jakarta kita mesti punya dana yang besar sekali. Nah, ketika kita mengkonsumsi barang luar negeri yang berkebetulan itu dapat dinikmatinya dengan harga murah, dapat dinikmatinya dalam bentuk kualitas yang lebih besar, tanpa merugikan kepentingan perdagangan dalam negeri, kenapa tidak? Lalu bagaimana dengan ikatan keluarga? Adakah yang kecantol dengan orang Malaysia? Ramainya masyarakat Bengkalis yang melanjutkan pendidikan di Malaysia, akhirnya melalui hubungan tadi timbul jalinan kasih melalui perkawinan. Kini kita lanjutkan perjalanan menuju pulau terujung, yaitu Pulau Rupat. Pulau ini terkenal dengan pantai pasir putihnya yang terbentang sepanjang 11 km lebih. Namun sayang, walau termasuk dalam jangkauan kabupaten yang kaya, potensi pulau ini belum tergali. Di Rupat terdapat mercusuar yang berfungsi sebagai satu-satunya penunjuk jalan bagi lalu lintas laut perdagangan internasional di Selat Malaka. Konon mercusuar ini dibangun oleh Jepang. Penduduk Pulau Rupat sendiri hampir seluruhnya bekerja sebagai nelayan. Di pagi hari, selain menyiapkan perahu, mereka juga harus menyiapkan jala serta umpan untuk menangkap ikan. Tokenya kan tak tentulah kalau ada orang mengambil tak bagi ikan, nggak jual di darat kan, anak-anak ikan. Gitu. Tapi kalau ikan yang baik macam ikan kurau, genak tuh jual toke lah. Toke ngambil kita barang-barang pakai toke sendiri. Jadi ikan-ikan ini ada yang menampung toh? Meski tidak langsung dijual ke Malaysia. Ketika singgah di Malaysia, kapal ini juga mengangkut kebutuhan rumah tangga. Namun jumlahnya kecil karena dibatasi. Contohnya tabung gas untuk memasak ini. Paling banyak hanya sekitar 20-an tabung. Bekerja sambil baca koran tak ada salahnya dong. Tapi yang sedang dibaca itu koran apa ya? Benar, itu koran Malaysia. Jadi tak aneh jika masyarakat Rupat lebih tahu soal politik Malaysia ketimbang Indonesia. Apalagi di sini komunikasi sangat sulit. Komunikasi di wilayah saya ini otomatis sangat minim sekali. Untuk komunikasi ibu kota kecamatan ke ibu kota kabupaten, kami hanya memiliki SSB menggunakan satelit pemancar jarak tertentu. Sementara untuk telepon kita belum ada sinyal. Selain koran, cuma ada televisi. Tapi kalau tidak pakai parabola, jangan harap bisa nonton siaran TV nasional. Nah, kalau TV Malaysia itu bisa diatur. Sekarang mari kita menyusuri pulau ini dengan motor. Maklumlah, cuma ini sarana transportasi yang efektif. Sebagian besar motor ini buatan Malaysia.
Kalau diperhatikan, motor-motor yang berseliweran itu tak punya nomor plat kendaraan, serta ketika dihidupkan lampunya terus menyala. Betulkah motor itu masuk secara ilegal? Karena kondisi di Pulau Rupat ini berseberangan dengan Malaysia, hampir 80% lebih kendaraan roda 2 yang ada di wilayah saya ini merupakan kendaraan dari asal Malaysia. Legalitas minimal untuk Pulau Rupat ini bisa, maka kebijaksanaan Kapolsek menerbitkan STNK untuk lokal Pulau Rupat, tidak untuk luar Pulau Rupat. Sementara untuk motor yang dipasok dari dalam negeri dengan jenis yang sama harus merogoh kocek 15 sampai 24 juta rupiah.